Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angelia Kunita Ayu sebagai moderator pada presentasi dari kelompok 4 dengan materi penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Angelia Kunita Ayu dengan NIM 228. Saya Siti Fatimatul Arofa dengan NIM 193. Saya Nadia Maltu Fatimah Azharo, NIM 196. Saya Septi Natasha dengan NIM 200. Saya Pipit Naila Ruscayani dengan NIM 207. Saya Reski Tiffany Demaribi dari NIM 222. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati di antaranya 1. Ada pembukaan moderator, 2. Pembacaan daftar isi, 3. Penyampaian dan penyajian materi, 4. Kesimpulan, dan yang terakhir 5. Penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Berikut merupakan beberapa subtopik yang akan dipaparkan oleh kelompok kami, yakni 1. Elastisitas penawaran uang dan harga, 2. Uang dan kegiatan ekonomi dalam pandangan Keynes, 3. Efek perubahan penawaran uang dalam analisis aggregate demand aggregate supply, 4. Kebijakan moneter. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama saya serahkan kepada Septi Dwi Natasha. Elastisitas adalah yaitu ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi yang terjadi di pasar, sehingga elastisitas harga dari penawaran atau sering disebut juga dengan elastisitas harga penawaran adalah presentase perubahan yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Elastisitas harga penawaran dihitung menggunakan rumus presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan presentase perubahan harga barang tersebut. Apa yang terjadi pada kuantitas yang ditawarkan ketika mengalami kenaikan harga? Pergerakan sepanjang kurva penawaran terjadi di mana perusahaan meningkatkan total output karena insentif yang diberikan oleh kenaikan harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa perusahaan akan selalu memilih untuk meningkatkan jumlah total yang ditawarkan setiap kali ada kenaikan harga dan sebaliknya. Berapa banyak perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksinya ketika ada kenaikan harga? Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reski Tiffany Dwi Maghribi. Kepada Reski Tiffany Dwi Maghribi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Rumusan elastisitas penawaran. Elastisitas harga penawaran (ES) dihitung menggunakan rumus persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Sehingga dengan menggunakan metode sederhana, terdapat dua buah komponen yang terlebih dahulu dihitung. Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, persen perubahan jumlah barang yang ditawarkan dihitung menggunakan rumus metode sederhana. Persen delta Q sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 kali 100%. Persentase perubahan harga barang. Persen perubahan harga dihitung menggunakan rumus metode sederhana. Persen delta P sama dengan P2 kurangi P1 per P1 kali 100%. Sehingga untuk menghitung elastisitas harga penawaran, elastisitas harga penawaran sama dengan persen delta Q per persen delta P. Contoh, soal pada saat harga 2000 jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 unit. Kemudian harga turun menjadi 1000, jumlah barang yang diminta adalah 25 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Jawaban, diketahui P awal 2000, Q awal 50 unit, P akhir 1000, Q akhir 25 unit. Jawaban, elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau
ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Elastisitas permintaan sama dengan 25 per 1000 kali 2000 per 50 sama dengan 50.000 per 50.000 sama dengan 1. Atau elastisitas permintaan sama dengan persen delta Q per persen delta P, di mana persen delta Q sama dengan 25 per 50 kali 100%. Dihasilkan 50%, dan persen delta P sama dengan 1000 per 2000 kali 100% sama dengan 50%. Elastisitas permintaan sama dengan 50% dibagi 50% menghasilkan 1. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Maltufatin. Kepada Nadia Maltufatin, saya persilahkan. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Berikut adalah kurva dari jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada kurva inelastis sempurna. Yang kedua ada kurva inelastis. Yang ketiga ada kurva elastis uniter. Yang keempat ada kurva elastis. Dan yang kelima ada kurva elastis sempurna. Teori permintaan uang menurut Keynes. Teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Menurut Keynes, kebutuhan uang tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya normal dan reguler seperti halnya kebutuhan uang untuk transaksi, tetapi juga untuk sesuatu di luar perencanaan sebelumnya, seperti kebutuhan untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan membeli peralatan produksi ketika mengalami kerusakan, dan lain-lain. Uang dan aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Aktivitas ekonomi melibatkan transaksi moneter, berbeda dengan aktivitas non-ekonomi yang tidak melibatkan uang. Bisnis menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan. Beberapa dari mereka menyediakan produk untuk perusahaan lain, baik sebagai barang modal, produk setengah jadi atau jadi, dan yang lain menawarkan produk konsumen untuk rumah tangga dan individu. Individu membutuhkan barang dan jasa untuk bertahan hidup. Produk dan layanan juga penting untuk gaya hidup dan standar hidup yang lebih baik. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pipit Naila Ruscahyani. Kepada Pipit Naila Ruscahyani, saya persilahkan. Kurva agregat demand dan agregat supply. Keseimbangan agregat demand dan agregat supply adalah kondisi di mana agregat demand atau permintaan agregat sama dengan jumlah agregat supply atau penawaran agregat. Analisis agregat demand dan agregat supply melihat keseimbangan pendapatan nasional dan telah memasukkan unsur tingkat harga di dalamnya. Pada saat keseimbangan terjadi, pendapatan nasional real mencapai keseimbangan pada tingkat harga keseimbangan. Kondisi keseimbangan agregat demand dan agregat supply dipandang sebagai keseimbangan makroekonomik yang stabil. Pada saat itu, perusahaan sudah tidak ingin menambah maupun mengurangi output yang mereka hasilkan. Dari sisi permintaan agregat juga menilai sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Berikut kurva perubahan agregat demand dan agregat supply. Efek perubahan kurva agregat demand dan agregat supply. Efek perubahan agregat demand, perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkatkan atau kedua-duanya akan merosot. Efek perubahan kurva agregat supply. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat supply menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Kondisi keseimbangan agregat demand dan agregat supply dipandang sebagai keseimbangan makroekonomik yang stabil pada saat itu terjadi.
Penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Perusahaan sudah tidak ingin menambahkan maupun mengurangi output yang mereka hasilkan. Dari sisi permintaan agregat juga menilai sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimatul Arafah. Kepada Siti Fatimatul Arafah, saya persilahkan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar, jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter ada 3, yaitu yang pertama menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua menambah atau mengurangi cadangan bank, misal menjual atau membeli SBN. 3, menentukan rasio cadangan wajib bank komersial, GWM atau giro wajib umum. Selain kebijakan moneter, terdapat kebijakan fiskal yang juga berguna dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bedanya, kebijakan fiskal merupakan keputusan fokus pada pendapatan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dapat dilihat melalui pengelolaan pajak dan APBN. Sementara kebijakan moneter di Indonesia bisa diperhatikan melalui kebijakan diskon, suku bunga bank, dan sebagainya. Sekian video pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa penawaran barang dan jasa sangat penting untuk keberlangsungan hidup individu serta untuk meningkatkan gaya hidup dan standar hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kami, dan jika ada salah kata maupun penjelasan dari materi di atas, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.